Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 39. Joko Lau sudah bangkit berdiri dan dengan wajah berseri menanti datangnya orang yang sejak tadi dinanti-nantinya. Akan tetapi, alisnya berkerut ketika dia melihat tidak kurang dari 5 orang penunggang kuda datang dari depan, membalapkan kuda mereka ke arah tempat ia berdiri. Dia merasa curiga dan selagi dia hendak pergi menyembunyikan diri, terdengar derap kuda dari kanan kiri dan ketika dia memandang, dari arah kanan dan kiri bermunculan pula banyak penunggang kuda. Dia sudah dihadang dari depan, kanan dan kiri, sedangkan di belakangnya adalah sungai. Tidak ada lagi jalan pelarian baginya. Terpaksa dia berdiri tegak, siap menghadapi banyak orang itu. Betapa marahnya ketika sedikitnya 20 orang itu sudah berloncatan turun dan mengepungnya, dia melihat bahwa yang memimpin gerombolan itu bukan lain adalah Brantoko. Akan tetapi dia teringat bahwa dia dalam penyamaran. Dia tidak ingin dikenal sebagai Mawarsi, karena dia masih mempunyai tugas penting, yaitu membebaskan ayahnya. Kalau dia dikenal sebagai Mawarsi, tentu akan lebih sulit menolong ayahnya. Biarlah dia dikenal sebagai Joko Lau dan tentu hanya akan dikira seorang di antara anak buah ayahnya yang hendak menolong pemimpinnya yang tertawan. Maka, dia pun menahan kemarahannya melihat Brantoko yang sebetulnya masih ada hubungan perguruan dengannya. Ketika mereka semua sudah berdiri mengepungnya, dia pun membentak marah. Siapa kalian dan mau apa kalian mengepungku? Brantoko yang tampan dan bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak. Hahaha, bocah bagus. Aku seperti telah mengenalmu baik-baik, dan mustahil kalau mataku menipuku. Bocah bagus, engkau menyerahlah saja menjadi tawanan kami. Sayang kalau terpaksa kami menggunakan kekerasan dan kulitmu yang halus itu akan pecah-pecah. Diam-diam Joko Lau bergidik. Agaknya Brantoko sudah mengenalnya. Sungguh mengerikan kalau membayangkan dia akan ditawan pemuda itu sebagai Mawarsi, jauh lebih mengerikan daripada ancaman maut kalau dia ditawan sebagai Joko Lau. Jahanam, kalian pengecut-pengecut rendah, jangan harap dapat menawanku hidup-hidup, bentaknya dan dia pun sudah menerjang ke depan sambil menyerang dengan dahsyat. Sekali terjang saja, 2 orang pengepung terjengkang. Mereka segera mengepung dan mengeroyok. Ketika melihat anak buahnya mencabut senjata, Brantoko berseru, suaranya lantang. Jangan pergunakan senjata. Aku ingin menawan dia hidup-hidup. Brantoko sendiri sudah menerjang ke depan dengan tangan kosong, mencoba untuk meringkus Joko Lau. Namun, Joko Lau menyambutnya dengan tamparan yang amat kuat ke arah kepalanya. Brantoko menangkis dan 2 lengan bertemu dengan sama kuatnya. Duh! Brantoko terhuyung dan dia pun semakin yakin bahwa yang dihadapinya adalah Mawarsi. Joko Lau mengamuk. Akan tetapi pihak lawan terlalu banyak. Brantoko sendiri sudah merupakan seorang lawan yang tangguh yang kepandaiannya seimbang dengan dia, apalagi kini Brantoko dibantu oleh belasan orang yang kesemuanya merupakan prajurit pilihan. Segera dia terdesak dan terpaksa harus mengerahkan kepandaiannya dan kecepatannya untuk meloncat ke sana-sini, mengelak dan menangkisi serangan yang bertubi-tubi datangnya. Belasan pasang tangan itu silih berganti menyerangnya dengan cengkeraman, tangkapan, tamparan sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang sama sekali. Ketika untuk kesekian kalinya Joko Lau terhuyung dan hampir roboh, Brantoko tertawa lagi. Hahaha, bocah bagus, menyerahlah saja. Akan kuhadapkan engkau kepada Kanjeng Adipati. Melihat dirinya terancam bahaya, Joko Lau cepat melolos senjatanya, yaitu sehelai kemben, sabuk, merah yang panjangnya 1,5 meter. Begitu dia menggerakkan kembennya, nampak sinar merah berkelebat dan 2 orang pengeroyok terjungkal. Melihat kemben ini, Brantoko semakin yakin siapa yang dihadapinya, maka dia pun berteriak kepada anak buahnya. Jangan takut, kepung yang ketat. Tangkap dia hidup-hidup. Dan dia sendiri lalu menghadapi kemben merah itu dengan senjata kerisnya. Kemben merah itu membentuk sinar merah bergulung-gulung disertai ledakan-ledakan ujung sabuk yang melecut-lecut, namun karena di situ terdapat Brantoko dengan kerisnya yang berbahaya, dan pula para pengeroyok itu banyak di antaranya mempergunakan senjata kolor lawe yang ampuh, kembali Joko Lau terdesak hebat. Agaknya setiap saat dia pasti akan roboh dan tertawan.
Pada saat itu, terjadi kekacauan pada para pengeroyok. Bahkan seorang demi seorang roboh berpelantingan. Kiranya si kedok hitam kembali muncul dan mengamuk dari luar kepungan. Si kedok hitam juga mempergunakan senjata yang aneh, yaitu sebatang suling. Dan biarpun hanya terbuat daripada bambu kuning, namun suling itu hebat bukan main. Demikian cepatnya suling itu digerakkan sehingga yang nampak hanya sinar kuning bergulung-gulung dan suling bambu kuning itu bahkan berani menyambut serangan kolor lawe yang ampuh. Tentu saja keadaan menjadi kacau. Si kedok hitam itu memang tangguh. Setiap kali sinar sulingnya mencuat, seorang pengeroyok yang berusaha menangkis atau mengelak maka selalu gagal dan roboh. Apalagi nyali para pengeroyok, kecuali Brantoko sendiri, sudah menjadi kecil ketika melihat si kedok hitam. Mereka sudah mendengar akan sepak terjang si kedok hitam yang pernah pula menolong Joko Lawu sehingga dapat meloloskan diri dari kadipaten. Sementara itu, Joko Lawu gembira bukan main melihat munculnya orang yang amat dikaguminya itu dan munculnya si kedok hitam mendatangkan semangat besar dalam dirinya. Dia pun mengamuk dan kemben merahnya meledak-ledak semakin ganas, membuat para pengepungnya menjadi semakin kacau. Melihat betapa kepungan itu sudah mengendur dan para pengeroyok menjadi gentar, si kedok hitam melompat dekat di samping Joko Lawu dan berkata lirih, "Lari," dan dia sendiri mendahului lari ke arah barat, diikuti oleh Joko Lawu. Kiranya di belakang sebuah batu besar di tepi sungai terdapat sebuah perahu kecil dan si kedok hitam mengajak Joko Lawu memasuki perahu yang segera didayungnya ke tengah sungai yang pada saat itu sedang pasang airnya oleh air hujan. Brantoko yang marah sekali meneriaki kawan-kawannya untuk melakukan pengejaran dan ketika melihat dua orang itu melarikan diri dengan perahu menyeberangi sungai, dia pun menggerakkan tangan kanannya. Ser! Ser! Dua batang belati terbang telah dilontarkan ke arah punggung si kedok hitam. "Awas!" teriak Joko Lawu. Akan tetapi, si kedok hitam menoleh dan dengan tenang saja kedua tangan melepas dayung dan menangkap dua batang pisau belati yang terbang menyambarnya itu dari samping. "Serang dengan panah!" teriak Brantoko. Akan tetapi karena belum siap sebelumnya, anak buahnya terlambat mempergunakan anak panah dan setelah mereka dapat menyerang perahu sudah jauh hampir mencapai seberang sehingga anak-anak panah itu tidak ada gunanya lagi, tidak dapat mencapai sasaran dengan tepat karena terlampau jauh. Brantoko mencak-mencak saking kecewa dan marahnya. "Kalian semua goblok! Menangkap seorang lawan saja tidak becus dan membiarkan dia lolos." Para anak buahnya yang saling bantu karena luka-luka, hanya saling pandang dan tidak ada yang berani membantah. Akan tetapi di dalam hati mereka, semua mengomel, "Engkau lebih dari goblok. Engkau yang memimpin, dan dibantu oleh kami, tetap engkau tidak becus menangkapnya." Sementara itu, perahu yang didayung si kedok hitam telah tiba di seberang sungai. Selama perahu diluncurkan menyeberang, di antara mereka tidak terjadi percakapan apapun. Setelah tiba di seberang, si kedok hitam berkata, "Mendaratlah, Andika aman sekarang." Joko Lawu meloncat ke darat dan bertanya, "Terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Akan tetapi, siapakah Andika? Bolehkah saya mengetahui? Aku hanya seorang biasa saja, tidak ada waktu untuk bicara sekarang." Selamat tinggal, dan dia pun mendayung pula perahunya, meluncurkan perahu itu ke hilir. Joko Lawu berdiri termangu, mengikuti perahu itu dengan pandang matanya sampai perahu itu menghilang di tikungan sungai. Joko Lawu pergi dari tepi sungai itu, mencari tempat yang sunyi karena besar kemungkinan Brantoko dan anak buahnya akan menyeberang dan mencarinya. Setelah tiba di tempat sunyi, dia duduk termenung. Dia kagum sekali kepada si kedok hitam. Sayang penolongnya itu sama sekali tidak mau memperkenalkan wajahnya. Akan tetapi harus diakuinya bahwa si kedok hitam itu tangguh bukan main, dan jelas lebih pandai, lebih dikdaya dibandingkan dengan Brantoko, atau bahkan Nurseta sekalipun. Cara dia tadi menangkap pisau terbang, hal itu mungkin hanya dapat dilakukan oleh ayahnya, Ki Sinduening. Dan senjatanya tadi. Sebuah suling bambu kuning ini pun membuktikan betapa tinggi ilmu si kedok hitam. Tanpa penyaluran tenaga yang dahsyat, tentu suling dari bambu kuning itu akan remuk bertemu dengan kolor lawe yang ampuh. Akan tetapi dia pun merasa bersedih. Niatnya untuk bertemu Aji dan minta bantuannya lagi gagal.